Pengertian pendidikan inklusif menurut Juang Sunanto, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan pelayanan kepada setiap anak tanpa terkecuali. Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, suku, budaya, bahasa, dan sebagainya. Semua anak-anak belajar bersama baik di kelas formal ataupun sekolah non-formal yang berada di tempat tinggalnya yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Konsep anak berkebutuhan khusus. Pertama, konsep anak berkebutuhan khusus menurut Abtuhadin yang mana memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang lebih spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya dikarenakan anak yang berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangannya. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Konsep yang kedua yaitu ada menurut Syamsi, konsep sederhana anak yang berkebutuhan khusus dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada pengertian anak berkebutuhan khusus, ada karakteristik, ada identifikasi, ada prepatensi, ada jenis anak berkebutuhan khusus yaitu kelainan mental, kesulitan belajar spesifik, lalu ada kelainan fisik, tunanetra, lalu ada tunarungu, lalu kelainan wicara, kelainan emosi, dan lambat belajar. Lalu ada juga faktor penyebab, lalu dampak yang terjadi, lalu ada hak yang dimiliki oleh anak yang berkebutuhan khusus, lalu ada layanan pendidikan, layanan konsep, model layanan, dan pendidikan inklusi. 3. Menurut Direktoral PLB dalam Samsir 2010, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan dan pengangguran. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat berdaya, memiliki kekuasaan, dan mempunyai pengetahuan. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupan. Selanjutnya, penyebab anak berkebutuhan khusus. Menurut Desiningrum pada tahun 2016, faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dapat dilihat dari 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, 2 saat kelahiran tersebut, dan ketiga penyebab setelah kelahiran. Yang pertama yaitu prenata, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan. Ada 2 faktor yaitu faktor internal yaitu faktor genetik dalam keturunan, dan kedua yaitu faktor eksternal yang berupa ibu mengalami pendarahan saat ada kandungan di dalam masa kehamilan, atau juga bisa saat sang ibu mengkonsumsi makanan atau obat-obatan yang dapat menciderai janin dan berakibat janin tersebut kekurangan gizi. Hal-hal sebelum kelahiran bayi yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada seorang bayi adalah sebagai berikut. Yang pertama, infeksi pada kehamilan. Infeksi kehamilan ini bisa terjadi akibat virus yang berasal dari air kencing tikus, lalu virus maternal rubella, morbili, campak Jerman, dan virus retrolanta fibroplasia. Yang kedua, itu ada gangguan genetika. Gangguan genetika ini dapat terjadi akibat kelainan kromosom, transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau faktor keturunan. Yang ketiga, itu ada usia ibu hamil. Usia ibu hamil yang beresiko menyebabkan kelainan pada bayi adalah usia yang terlalu muda, yaitu kisaran 12-15 tahun, dan yang terlalu tua yaitu di atas usia 40 tahun. Usia yang terlalu muda memiliki organ seksual dan kandungan yang pada dasarnya sudah matang dan siap untuk memiliki janin. Namun, secara zaman dan semakin banyak evolusi
zat serta pola hidup yang tidak sehat bisa menyebabkan kandungan wanita tersebut tidak sehat dan mudah terinfeksi penyakit. Yang keempat, itu ada keracunan pada saat hamil. Keracunan dapat terjadi pada saat ibu hamil, yaitu bisa menyebabkan janin kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan zat besi dan timbal. Misalnya saja seperti mengkonsumsi kerang hijau dan tuna instan secara berlebihan. Selain itu, penggunaan obat-obatan kontrasepsi ketika wanita mengalami kehamilan yang tidak diinginkan seperti percobaan aborsi yang gagal sangat memungkinkan bayi lahir dengan cacat. Yang kelima adalah penyakit menahun seperti TBC. Penyakit TBC ini dapat terjangkit pada individu yang tertular oleh pengidap TBC lain atau terjangkit TBC akibat bakteri dari lingkungan yang kotor. Pada ibu hamil yang mengidap TBC, maka dapat mengganggu metabolisme tubuh ibu dan janin, sehingga bayi bisa tumbuh tidak sempurna atau mengalami kecacatan. Selanjutnya, infeksi karena penyakit kotor. Penyakit kotor yang dimaksud adalah penyakit kelamin atau sifilis yang bisa terjangkit pada ibu. Organ kelamin yang terkena penyakit ini dapat menyebabkan tubuh ibu menjadi lemah dan mudah terkena penyakit lainnya yang dapat membahayakan bagi janin dari ibu. Yang ketujuh, toksoplasmosis dapat diimunisasi agar virus tersebut tidak membahayakan janin kelak, yang berasal dari virus binatang seperti bulu kucing, trakoma, dan tumor. Penyakit-penyakit tersebut tergolong penyakit yang kronis, namun perkembangan ilmu kedokteran sudah menemukan berbagai imunitas, seperti pada ibu yang sudah diketahui tubuhnya mengandung virus toksoplasma maka sebelum kehamilan. Yang kedelapan, faktor rhesus anoksia prenatal, kekurangan oksigen pada calon bayi. Jenis rhesus darah ibu cukup menentukan kondisi bayi, terutama jika berbeda dengan bapak. Kelainan lainnya adalah ibu yang terjangkit virus bisa menyebabkan janin kekurangan oksigen, sehingga pertumbuhan otot janin terganggu. Yang kesembilan, pengalaman traumatik yang menimpa pada ibu. Pengalaman traumatik ini bisa berupa syok akibat ketegangan saat melahirkan pada kehamilan sebelumnya. Sindrom baby blue, yaitu depresi yang pernah dialami ibu akibat kelahiran bayi, atau trauma akibat benturan pada kandungan saat kehamilan. Yang terakhir, penggunaan sinar X. Radiasi sinar X dari USG berlebihan atau ronsen atau terkena sinar alat-alat pabrik dapat menyebabkan kecacatan pada bayi karena merusak sel kromosom janin. Psikologis belum siap, terutama dari sisi perkembangan emosional, sehingga mudah stres dan depresi. Wanita dengan usia di atas 40 sejalan dengan perkembangan. Yang selanjutnya yaitu perinatal. Ini sering juga disebut natal. Waktu terjadinya kelainan ini pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat proses kelahiran. Misalnya, kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahirnya prematur, berat badan bayi rendah, serta infeksi karena ibu mengidap sifilis. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat mengakibatkan kecacatan bayi saat kelahiran. Adapun yaitu pertama, proses kelahiran yang lama, prematur, serta kekurangan oksigen. Kemudian ada kelahiran dengan alat bantu. Yang ketiga, pendarahan. Kemudian kelahiran sungsang, dan yang terakhir tulang ibu tidak proporsional. Kemudian yang ketiga ada paskanatal. Paskanatal merupakan kelainan yang terjadi setelah anak dilahirkan sampai dengan usia perkembangan itu selesai atau kurang lebih usia 18 tahun. Nah, biasanya terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare semasa bayi. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak di masa bayi. Yang pertama adalah penyakit infeksi bakteri atau TBC, virus atau meningitis, diabetes mellitus, penyakit panas tinggi, kejang-kejang atau stip, radang telinga, malaria tropicana. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit-penyakit yang kronis atau yang hanya bisa disembuhkan melalui pengobatan yang intensif. Namun, jika penyakit tersebut kena kepada bayi, maka tentu saja akan dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mental si anak, karena terkait dengan pertumbuhan otak di tahun-tahun pertama mereka, atau golden age.
Yang kedua, ada kekurangan zat makanan atau gizi dan nutrisi si bayi. Gizi dan nutrisi si bayi yang sempurna sangat dibutuhkan si bayi setelah kelahiran. Gizi tersebut dapat diperoleh melalui ASI di usia 6 bulan pertama dan juga makanan penunjang dengan gizi seimbang di usia mereka yang selanjutnya. Jika si bayi kekurangan gizi atau bisa disebut dengan malnutrisi, maka tentu saja perkembangan otak akan terhambat dan bayi akan mengalami kecacatan mental. Kemudian yang ketiga, kecelakaan. Nah, kecelakaan pada bayi terutama pada area kepala dapat mengakibatkan luka pada otak. Kemudian otak yang luka itu otak sebagai organ utama kehidupan manusia. Jika mengalami kerusakan, maka tentu saja dapat merusak pula sistem atau fungsi tubuh lainnya. Yang keempat, disebabkan karena keracunan. Racun yang masuk ke dalam tubuh bayi bisa melalui dari makanan ataupun minuman yang dikonsumsi. Jika daya tahan tubuh bayi lemah, maka dapat meracuni secara permanen. Nah, racun itu bisa berasal dari makanan yang kadaluarsa atau yang sudah membusuk, atau bisa juga makanan yang mengandung zat psikoaktif. Nah, racun yang menyebar dalam darah bisa dialirkan pula ke otak dan menyebabkan kecacatan pada si bayi.